Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahirul Haq. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis budaya pertanian saat ini. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang, kawasan pertanian juga termasuk ke dalam kawasan budidaya. Kawasan budidaya sendiri di sini merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), diamanatkan tentang penyusunan kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan yang mencakup 3 kawasan, yaitu 1. Budidaya tanaman pangan, 2. Hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dalam kaitannya dengan kawasan budidaya pertanian, kesuburan tanah tentunya sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam suatu kawasan budidaya pertanian. Kesuburan tanah sendiri merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana tanah mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen di dalamnya, seperti kimia, biologi, dan fisika. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara wajib untuk menjaga kesuburan tanah tersebut demi menunjang atau keberhasilan kawasan budidaya pertanian. Hal ini juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, yang mengatakan petani penerima intensif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai lahan pertanian dengan berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan. Intensif yang diberikan kepada petani. Yang dimaksud dengan petani penerima intensif di sini yaitu dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik, dan penghargaan bagi petani yang berprestasi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Kebijakan pengendalian konservasi lahan pertanian pangan kedepannya tidak hanya mengandalkan pendekatan yuridis, tetapi didukung pula dengan pendekatan ekonomi dan sosial. Setiap kebijakan konservasi lahan pertanian pangan perlu diarahkan untuk mencapai 3 sarana, yaitu menekan intensitas faktor ekonomi dan sosial yang dapat merangsang konservasi lahan sawah, mengendalikan luas lokasi dan jenis lahan yang dikonservasi dalam rangka menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan, dan menetralisir dampak negatif konservasi lahan sawah melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana masyarakat, terutama kalangan swasta pelaku konservasi lahan. Fungsi lahan pertanian tanaman pangan atau sawah. Secara lebih detail, ada beberapa masalah yang dihadapi lahan pertanian. Yang utamanya adalah pertambahan jumlah penduduk Indonesia sebesar 1,3 sampai dengan 1,5 per tahun. Kompetitif pemanfaatan ruang untuk berbagai sektor yang semakin ketat, dan rencana alih fungsi lahan sawah yang sangat dahsyat. Berdasarkan RTRWN Kabupaten Kota, seluas 3,09 juta hektar dari 7,8 juta hektar lahan sawah menjadi pemukiman, perindustrian, dan lain-lain. Konservasi sawah menjadi lahan non-pertanian dari tahun 1999 sampai 2002 mencapai 563,159 hektar atau rata-rata 187,7 hektar per tahun. Dengan lajunya pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi ini, diperkirakan pada tahun 2035 penduduk Indonesia akan mencapai 440 juta jiwa. Masalah lainnya seperti yang kita lihat pada gambar di samping,
ini dari Biro Pusat Statistik tahun 2004 menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke non-sawah sebesar 187,720 hektar per tahun, dengan rincian alih fungsi ke non pertanian sebesar 110,164 hektar per tahun, dan alih fungsi ke pertanian lainnya sebesar 77,566 hektar per tahun. Adapun alih fungsi lahan kering ke pertanian ke non pertanian sebesar 9,152 hektar per tahun. Dari data di atas menunjukkan bahwa meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan dukungan dinamika dan kebutuhan pembangunan dari setiap daerah secara langsung atau tidak langsung memaksa terjadinya perubahan penggunaan lahan-lahan pertanian, khususnya sawah, semakin tinggi. Selain itu, lahan sawah itu sendiri memiliki masalah, yaitu tingkat produktivitas yang mendekati leveling off, sehingga ada tendensi total produksi relatif stagnan jika tidak diimbangi dengan teknologi. Kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Seperti data yang ditampilkan pada saat ini adalah rencana alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di setiap kabupaten yang terus berkembang. Menyadari kondisi yang semakin mengkhawatirkan atas konservasi lahan tersebut, pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B, yang dapat menahan laju konservasi lahan sawah, khususnya lahan sawah dengan irigasi teknis, sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional. Evaluasi pengembangan kawasan pertanian berbasis koperasi petani. Implementasi pengembangan kawasan pertanian berbasis koperasi petani menyangkut banyak aspek dan pemangku kepentingan. Ada 7 prinsip yang perlu dijadikan dasar monitoring dan evaluasi kawasan, dan disederhanakan menjadi aspek teknis, aspek sosial ekonomi, dan aspek kelembagaan. Aspek teknis meliputi penentuan komoditas, penentuan dan penetapan wilayah, dan aspek yang terkait dengan teknologi produksi. Aspek sosial ekonomi sangat penting untuk dimonitor dan dievaluasi karena pengembangan kawasan pertanian akan melibatkan sejumlah petani produsen. Aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan utama yang ada di dalam kawasan pertanian adalah kelembagaan koperasi petani itu sendiri. Evaluasi pembangunan kawasan pertanian berbasis koperasi petani. Koperasi petani merupakan kelembagaan baru yang diintroduksi di dalam kawasan. Lembaga ini menyangkut banyak elemen kelembagaan dan organisasi yang telah ada, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan sejenisnya. 5 langkah strategis untuk menumbuh kembangkan kelembagaan koperasi di dalam kawasan pertanian, yaitu konsolidasi petani ke dalam kelembagaan ekonomi, perbedaan hukum, aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik, aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern, konektivitas dan mitra industri pengelolaan dan perdagangan modern, dan aksesibilitas terhadap permodalan dan asuransi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi pengembangan kawasan pertanian merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut banyak aspek dan pihak-pihak berkepentingan. Pengembangan kawasan perlu dilakukan secara hati-hati terhadap dengan pendekatan dan metode yang sistematis, terencana, dan termonitor dengan baik. Untuk itu, diperlukan metode dan instrumen untuk memonitoring dan evaluasi terhadap setiap tahap pengembangan kawasan pertanian tersebut. Dan juga dalam kaitannya dengan analisis kawasan budidaya saat ini mengalami penurunan lahan pertanian dikarenakan pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B, pemerintah tidak akan memberi rekomendasi alih fungsi tanah atas tanah yang telah ditetapkan
sebagai lahan LP2B. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.